Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Berapa banyak yang dalam keadaan luar biasa pagi ini, boleh lambaikan tangan di tempat. Sorakan, wuh. Yang dalam keadaan baik-baik saja silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus kita baik, katakan amin. Amin. Coba lihat kanan kiri, kasih jabat tangan, katakan Tuhan Yesus baik buat kamu. Buat kamu, buat kamu dan buat saya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama saksikan VOP. Shalom saudara, seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui tema khusus yang diberikan Gembala Sidang kita. Tahun 2023 ini, Tuhan memberikan tema yaitu Tahun untuk Bangkit, Jadilah Pemenang. Saudara, tahun ini menjadi spesial karena 1 dekade dari sekarang, yaitu tahun 2033, merupakan peringatan 2000 tahun sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan hari kelahiran gereja yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang pertama. Namun, apakah yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam memasuki 1 dekade ini? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang Bangkitlah Para Penuai.
Sebagai bagian dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita selalu mendeklarasikan dan mengimani terjadinya Pentakosta ketiga serta penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Dalam definisi Pentakosta ketiga bagian kedua dikatakan bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan pada bagian kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga ini sudah kita deklarasikan sejak tahun 2020. Menariknya, Empower 21 Global memberikan tema untuk satu dekade ini yaitu A Decade of Evangelism for Everyone atau satu dekade penginjilan untuk semua orang. Hal ini luar biasa karena sejalan dengan semangat Pentakosta ketiga di GBI Jalan Gatot Subroto. Di sisi lain, salah satu ayat emas kita tahun ini mengingatkan kita untuk bangkit. Efesus 5 ayat 14 berkata, "Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Kita lihat ada frasa bangkitlah dari antara orang mati. Penggalan kalimat ini diambil dari Yesaya 26 ayat 19, di mana kata bangkit berasal dari bahasa Ibrani, kum yang berarti berdiri tegak. Sehingga jika kita mengaitkan ayat emas ini dengan seruan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, kita dapat memaknai kata bangkit menjadi dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, bangkit dari pola pikir yang salah. Salah satu pola pikir yang perlu mengalami kebangkitan adalah terkait ibadah daring. Saat ibadah mulai tersedia secara tatap muka, kita pun diharapkan juga mulai beralih dari kebaktian secara daring menjadi mau untuk hadir ke kebaktian secara tatap muka. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan ibadah daring dan tidak lagi mau bersekutu secara fisik melalui ibadah tatap muka. Kedua, bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Kita tidak boleh lupa pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga atau yang lebih dikenal dengan istilah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya. Jadi jelas pesan tersebut ditujukan langsung kepada murid-muridnya. Kita harus bangkit untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, yaitu murid Tuhan yang rindu untuk menuai jiwa-jiwa dan memuridkan mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita untuk bangkit menjadi penuai jiwa-jiwa di akhir zaman? Jika iya, maka kita adalah sungguh murid Tuhan. Namun dengan menjawab iya, kita harus membayar harga lebih dari sebelumnya, karena jumlah tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Salah satu cara terbaik untuk memelihara tuaian adalah dengan mengajak mereka untuk tergabung di dalam KUL. Karena disinilah tempat jiwa-jiwa ini dapat dimuridkan dan belajar menjadi murid. Di kedua area itulah kita harus bangkit. Karena jika kita tidak bangkit dari pola pikir yang salah dan bangkit kepada jati diri kita sebagai murid Kristus, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa itu. Jika kita mau bangkit, kita akan menjadi pasukan yang siap untuk menuai jiwa bagi kerajaan Allah di akhir zaman, yaitu yang rela membayar harga dalam segala bentuk agar semakin banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah kerinduan Tuhan akan jiwa-jiwa juga menjadi kerinduan kita semua. Mari kita bangkit, jadi pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sungguh kami rasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Di hari yang terakhir, di bulan yang keempat, tahun 2023, kami mau katakan pagi ini, sungguh terima kasih Tuhan. Sepanjang 4 bulan kurang lebih Tuhan pelihara kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu buat kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu buat kami. Sungguh Tuhan kami lihat, tidak sekalipun kami jatuh sampai tergeletak. Engkau pelihara kami dengan sempurna. Sungguh Tuhan kami bersyukur pagi ini. Engkau baik, Engkau teramat baik buat kami. Untuk setiap usaha kami,
untuk setiap pekerjaan kami, untuk setiap bisnis kami, untuk pendidikan anak-anakmu yang bersekolah, untuk setiap kami, untuk setiap rumah tangga. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau buat kami. Betapa Tuhan peduli kepada setiap kehidupan kami. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami bisa balas kebaikan-Mu Tuhan? Sungguh kami sadar sampai kapanpun kami tidak bisa balas kebaikan-Mu. Biar sepanjang hidup kami terus menganjung-anjung nama Yesus, menyukakan nama Yesus. Kau satu-satunya Tuhan bagi kami, Kau satu-satunya penebus kami. Oh ya Ralaba, Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, Takashi, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Biar pagi hari ini Tuhan, di tempat ini Engkau jumpai setiap hati yang rindu kepada Tuhan, hati yang haus, yang lapar kepada Tuhan. Dan biar hari ini menjadi hari perjumpaan kami dengan-Mu. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami sungguh rindu kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah untuk Tuhan Yesus. Ku mau berkata
Sambil angkat tanganmu ke atas, katakan, selamanya Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah. Oh Yesus Tuhan. Yesus, selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kau segalanya, Yesus segalanya. Sama-sama naikkan lagi dari awal bersama-sama. Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Oh Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. ya Tuhan. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Ku puji, kami sembah. Ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Biar saudara sendiri selama-lamanya. Ini janji
berjanji di hadapan Tuhan, selama-lamanya hanya Tuhan Yesus bagi kami. Puji kami sembah, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, Kaulah Tuhan, Kaulah segalanya. Katakan Yesus, Yesus. Yesus,
Yesus. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sekali Yesus, tetap Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Berapa banyak yang merasakan Tuhan hadir di tempat ini? Sebab Tuhan Yesus berkuasa. Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan yes. Yes. Tos kanan kiri katakan, mujizat masih ada buat kamu. Buat kamu, buat kamu dan buat saya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Sebab Tuhan Yesus hidup. Dia berkuasa. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Anak Allah, Yesus namanya katakan menyembuhkan, Kau menyucikan. Ya Tuhan, bahkan mati. tebus dosa, Sebab Tuhan Yesus membuktikan Dia hidup. sorakan haleluya. Anak Allah, Yesus namanya Kau dahsyat. menyembuhkan. Tebus dosaku, kosong membuktikan Dia Sama-sama lambaikan tangan. hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Katakan. Tak gentar, tak Dia pegang hari esok. Ya Tuhan. Jadi berarti sebab Dia Sorakan hidup. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus namanya Dia yang menyembuhkan, melakukan mujizat. Ya Tuhan, mati. tebus dosa, kosong membuktikan Dia hidup. Saudara sendiri katakan, Allah. Yesus nama Amin. menyembuhkan, Ya, menyucikan. Kau menyucikan hati. Ya Tuhan, Tebus dosa, kosong membuktikan Dia hidup. katakan kanan kirimu. Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ya Tuhan, Tak gentar, aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup, ada hari esok, sebab Yesus. sebab Dia hidup. Tak gentar, aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya Tuhan, Hidup jadi katakan Yesus. Yesus hidup. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sebab Yesus hidup, masa depanmu tidak akan hilang.
Masa depanmu semua ada, katakan yes. Yes. Sebab kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Katakan, tak pernah Aku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku ya Tuhan. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hidup berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Haleluya. Sorakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Sebelum dulu kita sama-sama perkatakan DNA kita, yaitu restorasi penuh Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Biar pagi hari ini hatimu disukakan ya Tuhan, hatimu disenangkan lewat hidup kami, lewat anggota tubuh kami, bersyukur, bersukacita, melompat menghormati Tuhan Yesus, sebab bahwasanya Tuhan baik bagi kami. Dan sebentar kami akan sama-sama duduk diam mendengar firman-Mu Tuhan. Mari berbicara kepada setiap kami lewat gembala
sendiri yang sampaikan kepada kami Tuhan lewat gembala kami. Apa yang sedang kami butuhkan hari-hari ini. Tuntunan demi tuntunan kami rindu ya Tuhan kami dapat pagi ini. Ini kami Tuhan. Supaya kami tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Kami terus melangkah bersama-sama seiring mengikuti langkah kaki-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku Mengasihi-Mu, kami cinta Kau Tuhan Yesus. cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Sebab Engkau ya Tuhan, Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. kami cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sungguh umat-Mu GB3 rasa cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi. Biar saudara sendiri nyatakan cinta-Mu kepada Tuhan. Ku cinta Kau, Umat-Mu mengasihi-Mu Tuhan. hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih
haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita. Oh, rala barala 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 baya sandara la barala ba. La la baya sandara la barala barala baya sikara ba. Rala barala 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 baya sikara la barala ba. Kami bersyukur kepadamu. Engkau sungguh baik buat kami semua yang memelihara, menyertai, menuntun atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik buat kami semuanya. Dan biarlah Tuhan pagi ini Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami, dengan ibadah kami pagi ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan berbicara buat kami semua, buat kuatkan kami semua ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, terjadi atas kami pagi ini ya Tuhan. Dan kami menolak segala yang jahat, kuasa-kuasa jahat yang coba mengganggu jalannya ibadah ini kami tolak di dalam nama Yesus. Kau yang berkuasa atas kami semua dan berbicara buat kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya ya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara? Amin, amin. Bersama Yesus kita luar biasa. Ya, masa-masa liburan mungkin ada yang masih berlanjut sampai tanggal 1 ya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya beberapa bulan terakhir menyampaikan tentang seri khotbah, yaitu bagaimana kita menjadi murid Tuhan Yesus. Dan menjadi murid Tuhan Yesus itu ada proses yang harus kita jalani. Dipanggil, dipilih, seperti itu, dipanggil. Nah, Saudara kasih Tuhan, saya mau ajak kita, silakan PowerPoint ditampilkan. Nah, ini mungkin saya pernah menyampaikan nggak nih ya, pengakuan iman GBI. Dulu kayaknya udah lama sekali ya. Mungkin ada yang saudara yang bertanya kalau setiap kali di gereja-gereja lain, gereja-gereja Protestan gitu ya, setiap kali mau selesai ibadah ada pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli begitu kan. Nah, dan ini juga saudara, pengakuan iman ini sekaligus untuk kita menangkal atau apa ya namanya ya, dari ajaran-ajaran yang di luar sana yang mendiskreditkan GBI, Gereja Betel Indonesia, yang mana mungkin dikritik dan sebagainya. Nah, kita akan membaca pengakuan iman GBI sebagai mana dasar Gereja Betel Indonesia ini berjalan sampai kepada hari ini. Ada tuntunan-tuntunannya. Dan ini ada juga pengajaran dasarnya yang cukup kurang lebih segini bukunya, tebal juga. Nah, mari kita bangkit berdiri sekali lagi saudara untuk bersama-sama memperkatakan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia dari aku percaya bahwa 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga di antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian, oke slide berikutnya. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam nama yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk setiap orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umat-Nya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkat bersama-sama semua umat-Nya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Pada akhirnya, semua manusia, semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan pertama dan menerima hidup kekal, tetapi akan bangkit pada kebangkitan kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Silakan duduk kembali, saudara. Ya, pengakuan iman GBI cukup panjang dan di situ ada penjelasannya. Sudah ada keterangannya yang lebih lengkap sehingga dapat dipahami. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara yang belum tahu pengakuan iman GBI nanti bisa tanya di media atau mungkin saya share di grup khusus pengakuan iman GBI. Supaya apa? Kita tahu dasar gereja GBI ini. Salah satu yang dipertanyakan itu soal tentang Tritunggal. Ya. Bapa, Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam 1 hakikat, contoh seperti itu. Ada yang mengajarkan, yang mengatakan ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berarti ada 3 Allah. Nah, di sini ini menolak pengajaran yang seperti itu, saudara. Dan ini sudah dengan Alkitab. Kemudian yang bertanyakan juga tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus ini sebagai salah satu karunia yang di luar daripada kelahiran baru, begitu. Nah, tandanya di situ tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, tanda awal. Jadi bahasa roh itu sebagai tanda awal. Begitu. Setelah itu ada buah-buah roh, ada karunia-karunia yang lain yang Tuhan berikan. Seperti itu. Jadi ada yang orang yang bertanya, apakah semua orang Kristen harus berbahasa roh? Bagaimana pertanyaannya, saudara? Bagaimana jawabnya? Apakah semua orang Kristen atau semua orang GBI harus berbahasa roh? Pertanyaannya bukan seperti itu harusnya. Pertanyaannya adalah, maukah orang Kristen, maukah Bapak Ibu Saudara berbahasa roh? Harusnya dibalik, bukan harus tapi maukah. Pertanyaannya, saudara mau enggak berbahasa roh? Ya kan? Jadi kadang ini yang menjadi perbantahan di YouTube, di apalagi itu, saling bantah-membantah begitu kan? Nah, saudara, jadi ini saya mau sampaikan supaya Bapak Ibu Saudara mengetahui. Nah, memang tidak lazim buat gereja aliran kita Pantekosta itu memperkatakan atau mengatakan pengakuan iman ini, dan memang ini cukup panjang, saudara. Dan biasanya kami pun di dalam sidang majelis daerah atau sidang sinode itu baru disampaikan ini, karena setiap pertemuan ini kemudian lagu himne GBI kemudian ini disampaikan, begitu diperkatakan. Baik Bapak Ibu sekalian, slide berikutnya, oke, minta dibantu saja, dari sini nggak bisa. Slide berikutnya saya akan sampaikan pesan tentang bertumbuh dalam pemuritan. Sama-sama, 1, 2, 3. Bertumbuh dalam pemuritan. Lihat kanan kiri, katakan, ayo bertumbuh dalam pemuritan.
Pertanyaannya, sudahkah kita bertumbuh dalam pemuritan? Sudahkah kita ikut dalam pemuritan? Pertanyaan berikutnya, mau enggak kita ikut dalam pemuritan? Ya. Oke, ayatnya kita baca. Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat 21 sampai yang ke-28. Saya akan membaca yang ke-21, nanti Bapak Ibu Saudara 22 dan seterusnya. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. 22. Ayat 23, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. 24, di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. 26. Ayat 27, setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. 28. Amin, saudara. Nah, ayat natsnya adalah ayat 21. Slide berikutnya, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Rasul Paulus dan Barnabas, dan memang yang terkenal adalah Paulus. Barnabas kurang terkenal, bahkan ada yang dalam tanda petik memplesetkan, sehingga ada Injil Barnabas, begitu. Kenapa? Karena di situ pernah terjadi perselisihan antara Barnabas dan Paulus, begitu. Sedangkan Paulus ini telah termasuk petobat baru. Barnabas adalah sebagian dari mereka yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan Paulus adalah orang yang dimuridkan juga oleh Barnabas ini, yang dipimpin, dibimbing supaya imannya menjadi kuat dan didampingi di dalam pemberitaan Injil. Oke, slide berikutnya. Orang awam mungkin lebih mengenal Paulus daripada Barnabas, tetapi harus diketahui bahwa Barnabas berperan penting dalam pertumbuhan iman Paulus kepada Yesus, sama seperti Paulus. Diri kita juga membutuhkan mentor agar kita dapat bertumbuh secara rohani. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sehingga memang Paulus menuliskan banyak kitab, saudara, surat kepada jemaat Tuhan pada waktu itu, dan kita bisa pegang sampai hari ini. Nah, Barnabas sendiri ada sebuah tulisan, ya, kisah daripada Barnabas juga ada. Nah, saudara, ini berbeda dengan namanya Injil Barnabas, begitu. Nah, ini yang kadang diplesetkan oleh orang-orang yang menuduh kekristenan, yang tidak suka dengan Kristen, dan yang mengatakan bahwa kenapa di dalam Kristen, Alkitab Kristen, Injil ini gak dimasukkan, seperti itu. Nah, itu ada mungkin di dalam pelajaran khusus, mungkin sudah bisa ngelihat di YouTube atau bagaimana, supaya tahu apa itu Injil Barnabas. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, inti daripada firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi ini adalah bagaimana supaya kita hidup bertumbuh di dalam iman melalui pemuritan. Gereja mula-mula bisa berkembang, bisa bertumbuh, bisa kuat karena ada pemuritan.
Mereka dikuatkan, iman mereka dikuatkan. Supaya apa? Supaya menghadapi berbagai macam tantangan yang ada pada masa itu. Dan tantangan yang dihadapi oleh murid-murid pada waktu itu selain daripada orang-orang Yahudi, kemudian ada ajaran yang namanya Gnostik dan Docetisme, kemudian juga ada namanya pemerintahan yang menolak akan Injil Kristus. Ini yang menghambat pertumbuhan daripada gereja mula-mula. Namun demikian saudaraku dikasih Tuhan, jemaat itu terus berkembang karena Tuhan menyertai mereka. Ada kuasa. Nah, makanya di dalam mereka ada perkumpulan yang dilakukan begitu. Lalu setelah itu mereka kembali ke rumahnya masing-masing, dan kalau ada yang punya masalah, ada yang sakit, mereka didoakan di situ bersama-sama. Ya, supaya apa? Mereka saling menguatkan. Nah, lalu bagaimana pemuritan kita? Di kita ada namanya kul. Coba saya minta tolong Gembala Kul boleh bangkit berdiri, Gembala Kul. Gembala Kul ya, silakan berdiri Gembala Kul. Di ibadah pertama, oke, Gembala Kul ya. Sekarang pengurus kulnya, ada wakil sekretaris atau bendaharanya, boleh sama-sama pengurus kulnya. Nah, pengurus kul ini siap untuk jadi Gembala Kul juga. Siap pengurus kul untuk mengembang, ya, membelah, namanya itu membelah. Kalau dulu namanya apa ya? Pecah, bukan pecah nggak enak itu. Itu namanya diaspora, perpecahan gitu ya. Tapi membelah, untuk apa? Berkembang. Nah, di sini juga begitu, saudara. Rasul Paulus dan Barnabas mereka menemukan murid dan mereka menetapkan penatua-penatua supaya apa? Mereka menguatkan mereka. Sehingga jemaat itu semakin bertumbuh di dalam iman mereka. Nah, kita akan melihat di sini apa yang dilakukan di dalam pemuritan itu menurut Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat 21 sampai 28 tadi. Yang pertama, yang dilakukan adalah menguatkan dan menasehati. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Tadi WL memperkatakan, sekali Yesus tetap Yesus. Iman kita biarlah seperti itu. Apapun tantangannya, apapun goncangannya. Dan kalau kita melihat keadaan hari-hari ini bisa membuat saudara iman kita ini goyah. Kemarin kami ada pertemuan Paskah bersama hamba-hamba Tuhan, gembala dan pejabat di Perwil 1, wilayah 1. Di situ disampaikan pesan bagaimana kita para hamba-hamba Tuhan supaya mengikuti teladan Kristus. Mengikuti dan bagaimana kita kembali dapat melayani jemaat Tuhan supaya dikuatkan begitu. Dan salah satu ilustrasi yang disampaikan kemarin adalah begini. Sebagai hamba Tuhan ya. Mau mengikuti teladan Kristus begitu. Nah, disampaikan selalu ilustrasi seorang pastor kepada pastor mengajar anak-anak sekolah minggu. Begitu. Mengajar anak sekolah minggu. Nah, pastor ini ngomong begini, saudara. Adik-adik semuanya, kalau Tuhan Yesus ke kiri, kita kemana? Ke kiri. Gitu kan. Pernah mendengar cerita itu? Pernah dengar cerita itu? Kalau Tuhan Yesus ke kanan, kita kemana? Kanan. Gitu kan. Kalau Tuhan Yesus maju, kita maju. Kalau Tuhan Yesus berhenti, kita berhenti. Kalau Tuhan Yesus disalib, kita, nah di situ saudara, dari cerita itu, pastor ini lalu semua anak-anak diem. Lalu ada seorang anak katanya menjawab, ya pastor, Tuhan Yesus disalib, biar saja Tuhan Yesus disalib, kita di sini saja. Katanya seperti itu. Nah, saudara, kadang kita kan seperti itu, betul enggak? Nah, di sini kita melalui pemuritan ini kita dikuatkan, dinasihati. Dikuatkan, dinasihati supaya iman kita ini teguh.
menghadapi berbagai macam tantangan. Tidak goyah. Oke, slide berikutnya. Barnabas dan Paulus selalu ingat untuk menguatkan jemaat yang mereka gembalakan. Hal inilah yang akan kita dapatkan dalam satu kelompok pemuritan di gereja lokal kita, yaitu KUL. Saling menguatkan, saling menasihati, jika ada yang lemah, seluruh kelompok mendoakan, mendukung agar mereka dapat bangkit dan berkobar kembali. Saling menguatkan, saling menasihati, saling mendoakan. Tapi pesan saya, jangan saling utang piutang di situ. Jangan dipakai untuk arisan di situ. Nanti takutnya kalau buat arisan, nanti yang nyalakunya setelah dia dapat lalu kabur, bingung nagihnya. Ya, kalau persembahan ya dilakukan persembahan kas untuk sama-sama, bukan lalu nanti akan jadi persoalan, begitu. Setelah persoalan nanti lapor, Pak Pendeta, Pak Gembala, ini bagaimana? KUL kita bagaimana ini? Lu kenapa? Ada begini-begini, ada perampok dalam KUL. Waduh, ada perampok dalam KUL. Bagaimana saudara? Ini perkataan saya lebih, enggak begitu ya. Dan saudara ada seperti itu, jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya, wah rusaklah persekutuan itu, betul enggak saudara? Gembala-gembalaku tolong ya, gembala-gembalaku tolong, begitu ya. Jadi bukan untuk tempat yang seperti itu, supaya apa? Kalau sudah soal masalah uang itu rumit saudara, betul enggak? Sudah rumit kalau masalah seperti itu. Ya. Ditagih bagaimana, enggak ditagih bagaimana, enggak ditagih kok banyak, kalau enggak ditagih kok kebangetan gitu kan. Sampai-sampai jadi plesetkan kebungeten, karena keterlaluan begitu kan. Seperti itu saudara. Ya, jadi tolong ini dalam KUL jangan dilakukan seperti itu. Yang mengerti katakan amin. Ya, gembala-gembala KUL katakan amin. Ya saudara, jadi yang pertama adalah bagaimana kita saling menguatkan, menasihati supaya tetap teguh dalam iman, menghadapi berbagai macam tantangan. Dan kalau ada yang perlu didoakan, kita doakan mereka. Gitu. Nanti kita setelah ini mungkin ada saudara yang membutuhkan dukungan doa, kita akan doakan sama-sama. Supaya melalui persekutuan kita ini kita saling menguatkan. Yang kedua, apa yang dilakukan dalam kelompok KUL adalah menyadarkan bahwa bertumbuh perlu proses, tidak instan, perlu proses. Ya. Katakan proses. Tidak instan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah di sini dikatakan dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, ada proses yang dilakukan. Harus mengalami banyak sengsara. Soalnya pertanyaannya kan kita maunya nyaman, maunya enak, begitu. Kesengsaraan ini dalam hal apa? Kita sebagai orang percaya pun ya ketika di dalam tanda petik dizolimi, dijelek-jelekan, dikucilkan sebagainya, itulah salah satu bentuk kesengsaraan yang kita alami. Begitu. Tetapi bukan berarti lalu kita putus asa atau mungkin kita mengikuti arus dunia supaya bisa disukai. Ada seorang yang cerita sama saya, ada bahkan Pak, seorang hamba Tuhan ini, pendeta. Waduh, pendetanya ini termasuk pendeta gaul. Kenapa? Karena ada orang ngerokok, dia ikut ngerokok. Pendeta ini gaul, ada orang-orang ini minum, ikut minum. Wah, ini pendeta gaul. Wah, orang-orang ini dalam tanda petik medok, apa namanya itu? Berzina, ikut-ikutan, waduh. Coba kalau seperti itu gimana? Saudara mau ikutin pendeta seperti itu? Sesat dia. Menyesatkan jemaat. Katanya pendeta gaul.
Bagaimana seperti itu? Ikut sama dengan dunia, lah apa bedanya? Apa bedanya? Tidak bisa menahan diri, artinya sebetulnya adalah hamba Tuhan tersebut atau pendeta tersebut adalah masih memiliki kehidupan yang lama atau istilahnya memang sukanya seperti itu, begitu. Bukan gaul, memang kelakuannya seperti itu. Dan memang hobinya juga mungkin seperti itu, begitu. Jadi bukan pendeta gaul, ikutin dunia, sama saja saudara. Bagaimana kita bisa menjadi terang bagi dunia yang dalam kegelapan itu? Dunia kan sedang hidup dalam dosa. Kita berdosa ditebus supaya kita bisa hidup kudus. Maka dalam pengakuan iman tadi disampaikan juga asas hidup kudus, kesucian hidup sebagai asas gereja. Menyadarkan bahwa bertumbuh perlu proses. Oke, slide berikutnya. Barnabas dan Paulus tidak lupa mengingatkan jemaat bahwa untuk bertumbuh menjadi Kristen yang secara dewasa perlu proses, dibutuhkan proses. Nah, proses itu artinya banyak melewati masa-masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi kalau kita sedang mengalami keadaan tersebut, saudara, masa-masa sulit tersebut, makanya tadi perlu kita saling menguatkan, menasihati, meneguhkan, mendoakan supaya bisa melewati. Sebagai murid Tuhan Yesus kita bisa melewati setiap tantangan, setiap masalah yang kita hadapi. Nah, kelompok pemuritan berperan penting agar pertumbuhan rohani tidak terhambat dan bisa segera mendukung saudara yang sedang lemah dalam menghadapi pencobaan. Yang lain sudah dikuatkan, maka yang lainnya juga bisa diteguhkan kembali. Oh ya, sudah kuat, sudah bangkit lagi, seperti itu. Seperti di sini, di dalam gambar sebelumnya itu ada gambar peleburan besi. Di situ besi yang cair atau logam yang cair, kemudian itu kan supaya cair itu dipanaskan. Proses yang dialami tidaklah mudah. Memang itu sakit, tetapi ketika kita jalani, biar kita diteguhkan. Ya, jadi tidak instan dalam mengikut Kristus. Kalau ada tantangan, berbahagialah saudara yang menghadapi pencobaan itu. Karena itu Yakobus mengatakan, berbahagialah ketika kau menghadapi pencobaan. Atau dikatakan, diberkatilah engkau. Begitu. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang dilakukan dalam kelompok kul atau pemuritan adalah saling bersaksi dalam jemaat. Saling bersaksi dalam jemaat. Nah, makanya di dalam kul ada kan yang bersaksi, ayo siapa yang mau bersaksi? Begitu kan. Bersaksi menceritakan segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan, atau mungkin membutuhkan dukungan doa. Nah, itu disampaikan juga di situ. Atau mungkin, wah dia memberitakan Injil begini-begini. Beberapa hari yang lalu ada yang bersaksi ke saya, nelpon. Waduh Pak, puji Tuhan. Saya melakukan pelayanan begitu kan. Khusus di suku dia bilang suku Sunda. Wah, Tuhan menolong. Sekarang ada sekitar 100-an orang yang dimenangkan. Wah, puji Tuhan. Jadi dia memberitakan Injil, saudara, memberitakan Injil, bersaksi. Begitu. Ada dari kita pun juga begitu, ada yang melakukan seperti itu, saudara, memberitakan Injil, bersaksi. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Nah, bersaksi juga bisa seperti itu, menyampaikan pesan bagaimana Tuhan membuka jalan. Oh, bisa kelompok kul ini dibuka baru. Di sini bisa dibuka baru. Oh, di sini ada jemaat baru yang dimenangkan, dilawat Tuhan. Nah, kita bisa menyampaikan kesaksian itu. Wah, saya ibadah di sini ngelawani perjumpaan dengan Tuhan.
mengalami lawatan Tuhan, iman saya bertumbuh. Nah itu kesaksian-kesaksian yang bisa disampaikan saudara. Supaya meneguhkan yang lain, meneguhkan iman yang lain. Nah itu yang slide berikutnya saudara. Oke, slide berikutnya. Di dalam pemuritan penting untuk mendengar kesaksian dan kemenangan dari orang lain. Karena hal itu akan menguatkan iman orang lain dan menjadi pintu untuk orang yang belum mengenal Tuhan dapat mengenal Tuhan. Jika sudah dewasa di dalam iman, maka perlu untuk pemuritan kembali orang-orang yang baru menerima Tuhan agar mereka pun dapat didewasakan dalam iman. Jadi orang-orang yang sudah kuat tersebut, yang sudah bersaksi tersebut, maka orang-orang didewasakan. Supaya apa? Setelah mereka didewasakan bisa membimbing yang lainnya. Nah, kita di GBI 3 Raksa, kelompok kul kita ada berapa Pak Utoyo? 30 berapa Pak sekarang? 36 kelompok kul. Jadi kalau satu anggota bisa 10, bisa 15, seperti itu saudara. Jadi coba sekarang yang sudah ikut kul boleh lambaikan tangan yang sudah. Oke. Nah yang belum, lihat kanan kiri ya, katakan ayo ikut kul. Ya. Supaya apa? Kita dikuatkan. Betul gak saudara? Supaya iman kita teguh. Nah kul kita saudara, itu bisa secara onset, tetapi juga bisa secara online. Begitu. Jadi masih bisa menggunakan aplikasi online ini, Zoom. Supaya apa? Kita bisa saling menguatkan. Tujuannya seperti itu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan buat kita, dikembalakan di GBI 3 Raksa, kita bisa sama-sama bertumbuh menjadi murid Tuhan Yesus. Visi GBI secara umum yaitu menjadi seperti Yesus Kristus. Dan pemimpin kita, gembala pembina kita juga memiliki visi sama supaya kita menjadi murid Tuhan Yesus, supaya kita ini dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaannya, menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. DNA kita itu saudara. Nah, karena itu mari kita sama-sama meresponi ini dan mari kita kembali ke rumah masing-masing. Ketika kita kembali juga dalam kul-kul kita supaya iman kita saling dikuatkan, saling dibangkitkan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Saya undang imam musik maju ke depan. Dan Bapak Ibu yang mau didoakan silakan angkat tangan, silakan bangkit berdiri. Ayo kita sama-sama berdiri semuanya. Yang mungkin mau didoakan khusus bisa maju ke depan. Biar kita melalui ibadah ini kita saling menguatkan. Haleluya. Oralabaya sukaralabaya sikanaralaba. Oralabaralabaya sikaralabaralabaralabaralaba. Oralabaralabaya sandaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Oralabaralabaralabaya sikaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya sikaralabaralaba. Oralabaya sikaralabaralabaralabaralabaralabaya sikaralaba. Orabaya sikaralabaya sembah Dia saudara. Oh ya ralabaya sandaralab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 ar. Oh rararabaralabar. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini,
Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa? Boleh angkat tangan saudara. Mengalirlah kuasa Roh Kudus buat kami semua pagi ini. Jamah kami, lawat kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Pulihkan kami. Tuhan, Kau mengetahui keadaan setiap kami anak-anak-Mu dalam menghadapi pergumulan, persoalan, tantangan hari-hari ini. Tuhan, tolong kami. Saat itu Tuhan, jamah yang sakit Tuhan, setiap sakit penyakit di dalam tubuh kami anak-anak-Mu, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Sembuh, 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 sembuh. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Sembuh, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Lebih-lebih aku disembuhkan. Kesembuhan terjadi, kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir, pemulihan mengalir Tuhan. Yang lemah Tuhan Kau kuatkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan mereka. Oh, yang menghadapi persoalan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha ya Tuhan. Tuhan Kau lawat mereka, Kau pulihkan mereka menghadapi hari-hari ini. Krisis yang sedang terjadi di dalam dunia ini, Aku akan tunjukkan kepada umat-umat-Mu yang berbeda. Terjadi lawatan-Mu buat anak-anak-Mu, terjadi pemulihan-Mu buat anak-anak-Mu, mujizat-Mu terjadi buat anak-anak-Mu, pemulihan terjadi, keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan terjadi buat kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, biar lawatan-Mu terus jadi atas kami semua. Kami dipulihkan Tuhan. Pulang dari tempat ini, doa-doa kami didengar, dijawab Tuhan. Kami akan melihat jawaban doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali saudara. Baik, shalom. Berapa banyak diberkati pagi hari ini, lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Kita perlu bertumbuh, amin, dalam pemuritan. Dan gereja kita ini memiliki wadah untuk setiap kita boleh bertumbuh. Melalui apa? Kul, ya kan? Jadi Bapak Ibu kita nggak bisa sendiri. Kita harus terhisap masuk dalam kelompok-kelompok kul yang ada supaya kerohanian kita bisa bertumbuh. Ya. Nah, memang tadi sudah disampaikan Pak Sulis, jangan sampai di kul-kul itu dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang tidak diperkenankan. Salah satunya pinjam-meminjam, sehingga mengakibatkan jadi kulnya yang disalahkan nih karena kul, bukan seperti itu. Jadi kul adalah tempat kita untuk bertumbuh, ya kan, untuk setiap kita boleh memenangkan jiwa. Ya, atas nama pelayan jemaat dan jemaat GPI Tiga Rasa kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Gembala kita, Bapak PDM Samuel Sulistia, atas firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak keluarga dengan berlimpah-limpah.
Adakah di antara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan kalau baru pertama kali? Ada? Baik, tidak ada. Jemaat yang luar biasa semua. Ini masih banyak yang libur juga nih. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah tengah minggu secara online akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom. Mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir dalam ibadah ini melalui Zoom. Yang kedua, ibadah Youth GBI 3 Rasa di tempat ini Sabtu tanggal 6 Mei 2023 jam 19 untuk mengundang setiap anak-anak muda supaya hadir. Ini mungkin belum visi ya, karena MDPJ-nya di tanggal 13 bukan di tanggal 6 ya, nanti perlu direvisi ini. Kemudian ibadah minggu depan 7 Mei 2023 kembali kita 3 kali ibadah. Jadi kalau sempat minggu kemarin sama minggu ini kita hanya 2 kali ibadah, minggu depan tanggal 7 Mei kita sudah kembali 3 kali ibadah, jam berapa saja, 7.30, 9.30 dan jam 19. Kemudian untuk ibadah 1-2 untuk minggu depan akan dilayani oleh Bapak PDM Benyamin Sondah. Kemudian ibadah ketiga jam 19 dilayani oleh PDP Rano Sutan. Sebelum kita memberikan persembahan, jadi untuk gembala kul dan pengurus kul nanti di ibadah kedua akan secara khusus didoakan oleh gembala kita. Dan kita juga perlu doakan untuk gembala kita di bulan Mei nanti itu akan dilakukan ujian untuk masuk tahapan menjadi PDT. Jadi di GBI itu kan urutannya pejabat itu dari PDP, kemudian PDM dan PDT. Nah, kita terus dukung dan doakan hambanya. Di bulan Mei akan dilakukan ujian untuk PDT dan nanti di Agustus akan ditahbiskan ya di SICC melalui sidang sinode yang ada di SICC. Hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, perawatan gereja dan persembahan persepuluhan bagi Bapak Ibu nanti yang akan mengembalikan persepuluhan bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu dalam persembahan perawatan gereja sehingga tempat kita kembali dingin. Jadi kalau kemarin beberapa waktu lalu sempat panas dan AC kita sudah kita ganti dengan yang 2 PK yang di sebelah sini kemarin mati, kita sudah lakukan pergantian. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan untuk setiap kami, umat-Mu, untuk bertumbuh dalam pemuritan ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar setiap kami terhisap untuk masuk ke kul-kul yang ada, sehingga setiap kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kerohanian kami semakin maju di dalam Engkau ya Tuhan. Kesempatan yang indah untuk setiap kami kalau hari ini kami akan memberikan persembahan, biar kami memberikan persembahan dengan hati yang bersuka cita. Untuk persembahan umum, persembahan perawatan gereja. Bahkan untuk setiap umat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan, firman Tuhan berjanji Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap umat-Mu. Dan kami siap memberi dengan hati yang bersuka cita. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Yang terutama di dalam hidup meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya.
dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya Mari sama-sama kita bangkit. mencintai Kita akan berseru Yesus. seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Aku kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tangan saudara, arahkan hati pada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Bapa kita di surga, kasih setia dan kasih yang Tuhan kita Yesus Kristus, urapan dan kuasa Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semuanya.